"Lah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok, dulu-dulu nggak muncul." Iya. Ini pertanyaan goblok. Inilah novum yang akan menggugurkan saksi Aep, saksi Rudiana, saksi Melmel, kemudian saksi Dede, saksi Pasren, saksi Kapi, saksi Soroto, gugur Iya. semua dengan ini. Pak Susno, kita masih bicarakan soal tewasnya Eki dan Vina ya, Pak. Iya, Belakangan ini muncul lagi saksi baru nih, Pak. Kenapa kok baru muncul belakangan ini gitu loh? Apa fenomena apa sih, Pak, ini, Pak? lah ini fenomena bagus ya. Ya, Pertama fenomena timbul kesadaran masyarakat bahwa masyarakat ingin mengungkap peristiwa yang sebenarnya gitu. ya, Masyarakat tahu kan peristiwa yang sebenarnya itu ya bukanlah pembunuhan. Mengapa dia tahu? Karena mereka kan di sana, tinggal di sana, melihat kejadian, tahu persis, tahu-tahu dibengkokkan jadi pembunuhan. Kemudian tenang 8 tahun. ya, Tahu-tahu heboh. Heboh tapi tetap pembunuhan. ya. Nah, mereka nggak sabaran, wah itu bukan pembunuhan, saya tahu peristiwanya. Nah, gitu. Fenomena kedua adalah tidak telitinya aparat di dalam apa namanya mencari saksi ya. Hmm, Terkecuali kalau aparat itu sengaja menyisihkan mereka tidak dipakai sebagai saksi karena ada tujuan tertentu. Tapi ini mudah-mudahan tidak ya. Tapi abai aparat itu, ya kurang teliti lah gitu. Berarti saksi-saksi ini sebelumnya memang belum pernah dijadikan saksi ya, Pak? Belum, tidak pernah dijadikan saksi, baik saksi kecelakaan lalu lintas maupun saksi pembunuhan. Nah, jadi karena mereka tahu peristiwa itu Hmm, tidak dijadikan saksi, maka mereka nongol gitu sebagai saksi. Bagus ini masyarakat yang sadar hukum gitu. Dan juga ada orang yang peduli, seperti apa? Pak Dede Mulyadi, kemudian para penasehat hukum dari tersangka yang peduli akan nasib tersangka yang terzulimi, dan mereka ini dengan sukarela, tidak dibayar. ya. Pak Dede Mulyadi tidak dibayar, penasihat hukum tidak dibayar, tapi tergerak hatinya membela kemanusiaan. Tapi ada juga yang saya sangat sedih gitu di sini. Ada dari aparat gitu. Ada juga tim pembela aparat penegak hukum, tanda petik ya. Hmm, Walaupun kata Pak Mahfud MD, aparat penegak hukum itu nggak usah dibela, nggak tahu cari muka apa membelanya. Justru mereka itu tidak membela tapi menjerumuskan. Artinya udah tahu bahwa itu salah, udah tahu itu tidak benar, kok dibela. Contohnya apa ngebelanya? Ada suatu pertanyaan misalnya dari orang yang kelompok inkrah, saya katakan ya. ya. Kelompok inkrah kan. Kelompok inkrah itu ya yang senang lihat orang susah, susah lihat Lihat orang orang senang. senang. Contohnya apa? Orang di penjara dia senang, padahal tidak bersalah orang di penjara ini. Tapi kalau dia bebas, dia tidak senang. Ini menunjukkan membela bahwa tindakan Polri sudah benar semua. Polri pun nggak senang dibela kalau dia salah, mestinya tunjukkan kesalahannya. Jadi inilah kelompok inkrah yang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ada lagi pertanyaannya dari kelompok inkrah ini, Hmm. yang paling tidak masuk akal di sini. Kalau orang berpikir sehat, apa? Lah, kemana aja selama ini baru muncul gitu kok. Dulu-dulu nggak muncul. Ya, Ini pertanyaan goblok. Kenapa goblok? Saksi itu kan tidak mungkin dia muncul sendiri minta diperiksa. secara Yang sukarela gitu nggak iya. mungkin dong ya, Pak ya? Nah, tapi dia sekarang kan muncul secara sukarela. Betul. Hebat, jempol. Kalau dulu aparat yang harus mencari mereka. Hmm, Aparat penegak hukum, baik dalam saksi kalau perkara ini didesain ya, saya desain tanda petik ya, ya, didesain pembunuhan, ini harus dicari oleh Polres Cirebon Kota pada waktu itu. Atau murni diperiksa untuk saksi bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Karena kan ada saksi langsung yang ya, melihat bahwa ini kecelakaan lalu lintas, ya. yaitu si siapa
Iya itu si apa, pengembara itu kan. Ah, Tukang yang antar paket kalau saya nggak iya, salah ingat, Pak, ya? kemudian enggak bukan, si pengembara itu dia melihat itu ada tabrakan langsung di Oh, jalan iya itu. iya iya. Nah, yang baru muncul. Mmm, Yang kedua ada siapa lagi, Adi apa siapa namanya, yang dia melihat si siapa, Eki ini Eki. ugal-ugalan naik motor, stangnya diangkat. Nah, ini tidak semua jadi saksi. Mmm, Ada lagi yang punya bengkel, yang datang ke TKP pertama karena diberitahu oleh orang naik sepeda motor, namanya Oki dan Yayan. mmm. Tidak juga diperiksa. Baik dalam kasus pembunuhan ataupun kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, nggak tahu saya kenapa nggak diperiksa ini. Kalau diperiksa tamatlah riwayatnya ini, murni kecelakaan lalu lintas, gitu. Atau mungkin ada menutupi sesuatu yang Bapak bilang tadi, desain itu tadi. Ya, kalau memang ini didesain untuk pembunuhan, jangan diperiksa orang-orang ini. Iya Karena saksi mata yang melihat langsung, yang mengetahui langsung, dia 100% tahu itu kecelakaan. iya. Nah, seperti siapa? Widi dan siapa? Mega. Mega, Dia kan masih berbicara telepon iya dan kesaksiannya diperkuat oleh telepon gitu ya, ada diperkuat oleh SMS. iya. Jadi keterangan saksi-saksi baru ini apa bisa dianggap valid, Pak, untuk dijadikan alat bukti? Valid sekali ya. Kenapa valid sekali? Karena keterangan siapa namanya? Widi dan Mega. Mega, iya Itu kan didukung oleh alat bukti forensik berupa pembicaraan atau berupa SMS. iya, Nah, ini betul, kan saintifik sekali, tak terbantahkan itu. iya Waktunya ada, tempatnya ada dan sebagainya. Jadi sangat-sangat kuat. Yang kedua, dia didukung juga oleh barang bukti berupa baju yang dipakai Vina itu kan bajunya Widi, Widi, iya sandal-sandalnya Widi, termasuk pakaian dalam dan sebagainya. iya, Jadi sangat-sangat valid gitu. Nah, apalagi keterangan saksi yang lain juga valid karena saling bersesuaian. mmm, Beda dengan pembunuhan. Kalau untuk pembunuhan, saksi-saksi yang diajukan seperti Aib dan sebagainya tidak bersesuaian dan tidak valid gitu. Tapi kalau untuk kecelakaan lalu lintas ini valid sekali gitu ya. nah artinya kan keterangan para saksi yang baru ini kan akan bertentangan dengan saksi yang terdahulu, Pak, itu bagaimana? Iya, inilah sangat bagus untuk apa namanya PK ya. Iya Inilah novum yang akan menggugurkan saksi Aep, saksi Rudiana, saksi Melmel, kemudian saksi Dede, saksi Pasren, saksi Kapi, saksi Soroto, gugur iya, semua dengan ini. otomatis Ya otomatis berguguran kayak daun di musim apa kemarau gitu. kemarau. Jadi artinya keterangan saksi yang baru ini, akan sangat valid dan Sangat valid, sangat akurat dan tidak ini terbantahkan lagi. iya, jadi apabila ini diajukan ke apa namanya, sebagai novum di dalam PK, ya siapa yang mau membantah? Mmm, Misalnya mau membantah tentang SMS, loh itu yang dapat itu kan polisi sendiri iya dan ada pada jaksa dan iya ada pada hakim, tapi sayang mereka tidak menggunakan itu. Nah, disitulah letaknya kelalaian hakim. iya, saya ingat dulu di pembicaraan kita terdahulu Bapak ada menyampaikan kelalaian hakim. Kelalaian, tidak menggunakan alat bukti ini. Justru yang digunakan alat bukti ada SMS perencanaan pembunuhan. Iya Tapi SMS-nya nggak ada. Bukti bukti HP-nya nggak ada. Bukti nomor HP yang mana ke nomor HP yang mana tidak ada. Tapi digunakan sebagai alat bukti untuk terbuktinya unsur perencanaan. Kan aneh muncul ya. dari mana ya, Pak? Yang nggak ada dibuat ada, dipakai, yang ada akurat tidak dipakai gitu. Artinya, Ya ini ya itulah, fakta loh, bukan kata saya. Kalau saya ngarang ya dimarahilah Susnon ya. Apalah saya ini mmm, seorang petani nggak ngerti apa-apa. Tapi kalau fakta ya saya ngerti. baik terima kasih Pak keterangannya. Ya.